Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Salam sehat dari Kalimantan Utara. Saudara-saudara, tidak ada kata lengah dalam penanganan COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 di Indonesia dengan tegas mengatakan, sedikit saja lengah, virus corona bakal menyebar dan akibatnya fatal. Saudara-saudara, hampir setiap hari saya ataupun mungkin saudara-saudara menerima SMS dari Kominfo yang isinya demikian. Hindari lokasi ramai, jangan abai. Antisipasi gelombang ketiga. Saudara-saudara, ini adalah bentuk peringatan kepada kita karena kita adalah orang-orang yang mudah lengah. Saudara-saudara, ketika Yesus berbicara tentang hari kedatangan anak manusia, Dia mengingatkan kita di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari kedatangan Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara, mengapa Yesus berbicara hal demikian? Apakah kita tidak boleh berpesta pora, mabuk, atau khawatir dengan hidup ini? Hal-hal inilah yang sebenarnya membuat kita manusia lengah di dalam masa penantian kedatangan Tuhan. Pesta pora bukan hanya bicara tentang pemborosan, tetapi bagaimana kegiatan ini sungguh menyita waktu dari hari-hari dalam hidup kita yang fokus hanya kepada kesenangan. Kemabukan, bukankah ketika dikuasai oleh alkohol, orang akan cenderung tidak sadarkan diri? Bagaimana dengan kekhawatiran hidup? Kekhawatiran hidup menunjukkan orang tersebut terus-menerus memikirkan apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Semua yang dia lakukan dalam keseharian hidupnya hanya difokuskan untuk mencapai kenyamanan atau hal-hal yang menjadi harapan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ketika lengah, sebetulnya kita sedang melupakan fakta bahwa hidup ini adalah sementara. Kita juga melupakan fakta bahwa Yesus akan datang kedua kali, dan di sanalah kita tidak ada tempat untuk bersembunyi, bahkan untuk lari dari penghakiman Allah. Saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara dan Yesus pasti datang kedua kali, walaupun kita tidak tahu waktu yang pasti, kita akan hidup dengan cara yang berbeda. Kita akan memperbaiki hidup kita sedemikian rupa. Kita akan memfokuskan hidup kita kepada kekekalan, bukan kepada kefanaan yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak akan takut dengan misteri itu, tapi justru kita akan bersiap menghadapi kenyataan itu, dan kita dengan penuh keyakinan kita datang menghadap Anak Manusia. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk bisa
pergunakan hari-hari dalam hidup kita ini dengan bijaksana. Tuhan Yesus menyertai kita semua.